Dan untuk mengetahui seperti apa hasil apel dan kesiapan pengamanan KTT AIS, kita bergabung bersama dengan Marcelina Tumundo langsung dari lapangan Niti Mandala Renon Denpasar, Bali. Marcel, setelah digelar apel, seperti apa kesiapan pengamanan dari Polri, TNI, dan juga seluruh jajaran yang bertugas untuk KTT AIS ini? Apa yang lebih diferensiasinya lebih ada. Zakia, tentunya pengamanan yang dilakukan untuk KTT AIS di Bali ini sudah siap. Ketika tadi sudah digelar apel pengecekan final dari pihak Polri, TNI, dan juga unsur pengamanan daerah setempat. Artinya KTT ini yang akan berlangsung pada tanggal 10 sampai dengan 11 Oktober 2023 mendatang ini sudah disiapkan bahkan dari beberapa hari sebelumnya, karena mengingat esok hari ataupun 2 hari ke depan ini akan ada kedatangan dari para peserta, bahkan juga sejumlah kepala negara yang dijadwalkan akan hadir di KTT Archipelagic and Island States Forum 2023 ini. Nah, untuk membahas lengkapnya terkait dengan hasil apel dan juga kesiapan pengamanan dari Polri, TNI, dan unsur-unsur lainnya, saya akan berbincang langsung bersama dengan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri atau Kabaharkam, Komjen Pol Muhammad Fadil Imran. Pak Fadil, tadi sudah dilakukan apel. Apa sebetulnya strategi dari Polri dan TNI untuk melakukan pengamanan KTT? Strategi utama kita adalah tentu memperkuat sinergi, kolaborasi, kerjasama, khususnya TNI Polri, pemerintah daerah, aparat terkait, dan dengan unsur masyarakat Provinsi Bali. Ini yang menjadi strategi kita. Kemudian dalam pelaksanaannya, CB yang dikedepankan tetap dengan pendekatan-pendekatan soft approach seperti preemptif dan preventif, namun juga tetap kami siapkan tim-tim tindak dan penegakan hukum. Posisi Polri dalam operasi ini adalah mendukung sepenuhnya operasi VVIP yang dilaksanakan oleh teman-teman dari TNI. Jadi kami juga mem-BKO-kan sebanyak 163 personil ke Satgas operasi pengamanan yang dilaksanakan oleh TNI. Di samping itu, karena yang hadir juga adalah tamu VIP setingkat menteri, Polri juga menggelar operasi Tribrata Agung yang bertugas untuk mengamankan tamu VIP. Itu kira-kira strategi dan CB yang kita kedepankan. Tetap dengan soft approach, tetap dengan kolaborasi, tetap dengan kerjasama dengan masyarakat Bali. Ya. KTT AIS Forum ini adalah perdana digelar dan Indonesia ditunjuk. Artinya ini kan sebuah kepercayaan internasional bagi Indonesia. Bagaimana kemudian dari Polri ini memastikan bahwa seluruh pasukan yang dikerahkan ini sudah siap untuk mengamankan, apalagi di Bali ada pintu masuk di udara, laut, dan darat dan sebagainya, Pak. Baik, operasi ini seperti yang saya sampaikan tadi, kami mendukung penuh operasi yang dilakukan oleh TNI. Di Satgas di TNI juga ada Satgas Udara, Satgas Darat, Satgas Laut. Semua pintu masuk. Di Polri juga seperti itu. Bentuknya ada Satgas preemptif dan preventif. Khususnya kita membagi ringnya. Kami di ring 3. Kami di ring 3. Untuk tamu VIP setingkat menteri, kami melakukan pengamanan langsung melekat kepada tamu VIP. Namun untuk VVIP kami mendukung di ring 3. Di bandara ada Satgas preventif di bandara. Kemudian di 4 pelabuhan pintu masuk Provinsi Bali juga ada Satgas Pamwil oleh masing-masing Kapolres serta tim tindak dan tim anti teror untuk mencegah gangguan Kamtibmas yang mungkin saja terjadi dari pintu-pintu masuk baik laut maupun udara. Menarik untuk kita bahas juga sedikit, Pak. Ini kan KTT pertama soal isu-isu kelautan yang digelar di Indonesia. Bagaimana sebetulnya perhatian Polri terkait dengan isu-isu kelautan? Apa yang selama ini selalu dilakukan oleh Polri untuk mendukung ketahanan dari kelautan kita, Pak? Saya kan di Baharkam. Salah satu fungsi yang melekat pada Baharkam itu adalah fungsi preemptif dan preventif di laut, di perairan. Kalau kita cermati beberapa waktu yang lalu, Pak Kapolri melakukan gerakan nasional di internal Polri untuk penanaman mangrove
Jadi isu blue carbon juga mulai kita gelorakan. Karena ada kebijakan Bapak Presiden terkait dengan masalah mangrove, pasar mangrove dan blue carbon ini. Ini terus kita gelorakan bagaimana memberdayakan masyarakat pesisir, bagaimana memperbanyak hutan mangrove kita yang memiliki sumbangsi terhadap O2, tetapi sekaligus juga memberi manfaat ekonomi kepada masyarakat pesisir. Ini yang dikerjakan. Di samping gerakan membersihkan pantai, ini menjadi salah satu gerakan yang menjadi program unggulan di Bahar Kampolri yang menjadi arahan Bapak Kapolri agar bagaimana pantai-pantai kita ini bisa terus kita bersihkan. Di samping itu, coral reef atau kekayaan alam dalam bentuk terumbu karang ini terus kita jaga dari destructive fishing maupun tindakan-tindakan lain yang dapat merusak ekosistem bawah laut kita. Ini yang terus dilakukan oleh kepolisian yang memberikan kontribusi baik secara kekayaan alam maupun mungkin memberikan kontribusi ekonomi buat masyarakat ya. Dan dunia juga tentunya ya. Satu lagi Pak terkait dengan masyarakat. Bagaimana respon dari masyarakat Bali? Sebetulnya kan sudah biasa ya untuk menerima tamu-tamu negara secara internasional. Kali ini Pak, bagaimana respon masyarakat Bali dan juga imbauan dari Polri untuk masyarakat lokal? Anda lihat sendiri kan tadi pecalang ikut serta. Ini yang membuat kita menjadi percaya bahwa Bali akan memberikan kontribusi dan sumbangsi langsung kearifan lokal dengan desa atau banjar, desa adat dan sebagainya. Dengan pecalangnya saya kira ini terlihat dengan begitu luar biasa. Dan juga dilibatkan Satgas Preventif melalui Babin Kamtibmas dan teman-teman dari Babinsa akan berbaur bersama masyarakat Bali untuk mengamankan. Lebih khusus juga di jalan raya. Kami tahu bahwa Bali ini padat dengan wisatawan. Kami juga menghimbau agar lebih tertib dalam berlalu lintas. Baik. Terima kasih Komjen Polisi Fadil dan juga jajaran telah bergabung bersama kami, Zakia dan juga pemirsa. Jadi seperti itulah upaya pengamanan dari pihak Polri dan juga apa yang sebetulnya menjadi perhatian dari Polri terkait dengan pembahasan dalam KTT AIS 2023. Ini merupakan KTT perdana sejak AIS ini berdiri pada tahun 2018 lalu dan tentunya kita harapkan bersama ada hasil dari KTT AIS 2023 ini yang dapat memperkuat dan juga lebih memberdayakan kelautan di negara-negara pulau dan kepulauan di dunia. Tentu menjadi kebanggaan bagi Indonesia bisa menjadi tuan rumah KTT AIS yang pertama. Demikian Zakia. Baik, Marcelina Tumundo, terima kasih atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.